Shalom, Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Saat hari ini kita boleh kembali datang di hadapan Tuhan. Kita boleh sama-sama beribadah. Siapa yang siap beribadah boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Mari kita bawa setiap persembahan kita hari ini. Kita bawa hati kita yang terbaik untuk kita boleh datang, untuk kita boleh menyembah, untuk kita boleh memuji Dia. Mari sama-sama saya undang untuk kita boleh berdoa kepada Tuhan. Kita mau ucapkan syukur kita mau ucapkan sembah kita bagi Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kalau boleh sampai saat ini kami ada, itu semua oleh karena Engkau. Itu semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu sungguh besar buat setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami datang. Kami bawa syukur kami bawa sembah kami. Kami mau nyatakan Engkau baik Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau berkenan atas setiap pujian penyembahan kami hari ini. Dan biarlah nama-Mu boleh dipermuliakan dan ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kepada Engkau kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Biar saat ini kita mau nikmati hadirat Tuhan. Kita mau nikmati setiap anugerahnya yang terus boleh ada dalam hidup kita. Yes, terima kasih Tuhan. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu, telah menebus segenap dosaku. Sangat ajaib kemurahan-Mu, tak akan dapat ku pahami. Betapa limpah karunia-Mu, mengangkatku jadi milik-Mu. Oh, Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku. Telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Mari saya undang kita boleh bangkit berdiri saat pagi hari ini. Mari kita sembah Dia. Kita pujikan pujian ini dari awal, katakan. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu, telah menebus segenap dosaku. Sangat ajaib kemurahan-Mu, tak akan dapat ku pahami. Betapa limpah karunia-Mu, mengangkatku jadi milik-Mu.
jiwaku, telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku, telah ku alami kuasa-Mu. Tetap Kau Tuhan di hidupku. Kami nyatakan Kau Tuhan, kami sembah Kau Bapa. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Kami mau sembah Kau Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan, tetap Kau Tuhan di hidupku. Oh, Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku, telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku, telah ku alami kuasa-Mu. Tetap Kau Tuhan di hidupku. Katakan Yesus, Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku, telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku, telah ku alami kuasa-Mu. Tetap Kau Tuhan di hidupku, telah ku alami kuasa-Mu. Tetap Kau Tuhan di hidupku, telah ku alami kuasa-Mu. Tetap Kau Yesus, Kau Yesus di hidupku. Ini pernyataan kami Tuhan, ini janji kami Tuhan, bahwa tetap Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Dan biarlah iman kami terus kami pegang Tuhan kepada Engkau, karena kami yakin dan percaya Tuhan ada keselamatan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, kami mau sembah Engkau, kami mau puji Engkau lebih lagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yes, puji nama Tuhan. Pagi hari ini masih bersemangat untuk puji Tuhan, amin. Amin. Haleluya, mari kita mau terus mengecap dan merasakan kasih Tuhan buat setiap kehidupan kita. Haleluya. Boleh kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya.
kejamlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kejamlah, kejamlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Bapak Ibu Saudara, pujian ini ngomong kalau kita mau mengecap dan melihat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Kasih Tuhan besar gak sih buat setiap kita? Amin. Nah, ketika kita mengalami kasih Tuhan yang besar, kita mau memuji Tuhan mau dengan tersenyum apa dengan cemberut? Dengan tersenyum kan ya? Boleh saya lihat senyumnya terlebih dahulu? Mana setiap senyumnya pagi hari ini? Haleluya. Kita mau pujikan pujian ini dengan senyum terbaik kita buat Tuhan. Kita mau katakan sekali lagi, kejamlah dan lihatlah. Sama-sama katakan, kejamlah dan lihatlah. Hey! Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kejamlah, kejamlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, haleluya. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Mari cuma saja katakan syukur bagimu Tuhan. Boleh sambil tepuk tangan buat Tuhan kita. Hey! Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi katakan bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. One, two, three, say syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Kita mau terus nyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik buat setiap kita. Haleluya. Kita mau bersyukur, kita mau terus masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau terus katakan bahwa apa yang Tuhan pekerjakan buat kita itu adalah hal yang besar, hal yang baik. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Hey! Katakan kau baik Tuhan. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagimu Yesus.
Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang setia. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Katakan, dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Kami angkat tangan kami Tuhan, tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berkatakan. Engkau baik. Boleh diangkat jempolnya ke atas buat Tuhan. Hey. Belum semuanya. Boleh lihat jempolnya di atas kepala kita buat Tuhan. Sekali lagi. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berkatakan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Kita mau terus nyatakan bahwa Tuhan kita baik. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita sama-sama juga akan mempersiapkan juga persembahan kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini, di amplop yang coklat. Mari kita sama-sama akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan, boleh memenuhi setiap kami saat ini Tuhan. Sukacita-Mu boleh tinggal dalam hati kami saat ini. Dan sebentar Tuhan, kami juga akan siapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu itu boleh menjadi benih yang boleh menjadi bertumbuh Tuhan dan berbuah dalam hidup kami. Dan kami juga akan bawa persembahan kami Tuhan, untuk kami boleh mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Engkau memberkati setiap tangan yang memberi, memberkati setiap tangan juga yang mengelolanya Tuhan. Biar boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami memberi dengan ucapan syukur, dengan sukacita. Kepadamu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yes. Biar kami tinggalkan segala beban kami Tuhan. Biar kami letakkan segala beban kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, Engkau juga merasakan apa yang kami rasakan. Yes. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat
Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia. Mari kita bangkit berdiri kembali Bapak Ibu Saudara. Apa yang Tuhan lakukan di atas kayu salib itu juga terpresentasi dari ini. Ketika kita memiliki beban, kita taruh di dalam Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Katakan, sujud di altarnya, ku bawa hidup. Kami bawa hidup kami Tuhan. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan, sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku dengan kasih pada hamba-Nya. Anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
kesembuhan terjadi saat datang Dia ternyata. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami ada di altar-Mu. Kami bersyukur kami ada di rumah Tuhan. Dan kami boleh memuji Engkau, menyenangkan hati Tuhan. Dan saatnya kami akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Engkau kepada setiap kami ya Tuhan. Dan kami mohon urapan kuasa Roh Kudus di pagi hari ini. Mengurapi dan tinggal dalam setiap kehidupan kami. Sehingga setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan termeterai dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Disambut firman-Mu dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Sampai kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, pagi hari ini saya percaya saudara-saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Titik-titik tak ada koma. Tanda baca itu artinya hati gembira siapa yang punya? Kita yang beribadah di GPDI Gloria. Amin. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan kita pagi hari ini oleh kemurahan Tuhan bisa beribadah bersama-sama dan tentunya kita rindu kita boleh diberkati dengan firman Tuhan ya. Beberapa minggu ini kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala tentang tokoh-tokoh dalam Alkitab ya. Di sekolah minggu itu juga disampaikan kepada anak-anak. Tapi pagi hari ini saya tidak berbicara tentang tokoh dalam Alkitab, tetapi satu tokoh ya yang luar biasa yang menjadi panutan dalam hidup kita. Tapi kita akan melihat tentang mujizat yang dibuat oleh Tuhan kita, ya, yaitu air menjadi anggur. Ini juga adalah cerita di sekolah minggu, ya, yang tidak asing bagi kita. Tetapi mari kita melihat ada apa ya dengan air menjadi anggur ini. Kita membuka di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Mari kita membaca di sana. Saya di ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara di ayat yang genap ya. Dan pada ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama. Kita kerjasama ya. Yohanes 2 ayat yang pertama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Bersama-sama. Hal ini dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Pada Injil Yohanes ini dicatat satu peristiwa, Bapak Ibu Saudara ya, bahwa Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Cerita yang sudah kita terima. Peristiwa ini terjadi di satu kota yang bernama Kana. Ya, dan Yohanes mencatat itu sebagai mukjizat yang pertama yang dibuat oleh Tuhan. Ya, sebagai mukjizat yang pertama
yang telah dibuat oleh Tuhan. Air menjadi anggur. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita tarik dari pelajaran ini, ya, dari apa yang sudah kita baca dan diterapkan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Ya, ada 4 hal. Yang pertama kita mau lihat, ya. Yang pertama adalah sebaik apapun persiapan yang kita lakukan, hasil akhir tidak selalu sesuai dengan harapan. Ya. Pada pesta pernikahan itu saya percaya bahwa pemimpin pesta atau tuan rumah yang mengundang para undangan itu, ya, sudah memperhitungkan semuanya. Tetapi kita melihat di sini bahwa tiba-tiba anggur salah satu yang dipersiapkan untuk menjamu para tamu-tamu itu habis. Ya, wah, kalau kita, saudara-saudara, ya, dalam posisi yang seperti ini, ya, kita punya gawe, ya, kita punya satu acara. Ya, saya sudah mantu 2 kali, ya, puji Tuhan bahwa tidak sampai kehabisan, ya, kehabisan makanan atau kehabisan apapun, dan semuanya bisa menikmati dan masih ada banyak sisa. Yang di Cemara itu sampai saya, siapa yang mau bawa silakan, saya tinggal pulang, saudara-saudara. Sudah capek, acara sudah selesai, saya pulang. Enggak tahu sudah siapa yang ngurusi, yang penting saya pulang selesai, gitu, saudara-saudara. Ya, jadi pasti sudah mempersiapkan berapa undangan yang akan diundang, berapa makanan seberapa banyak yang kita mesti persiapkan, anggur seberapa banyak supaya tidak terjadi miss yang seperti ini. Tetapi kenyataannya pada pesta itu, ya, anggur itu habis. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi pada pesta itu juga bisa terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ya. Contoh, Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah, ya, khususnya, misalnya sebelum kita mau menikah, kita pasti sudah mempersiapkan semuanya. Ya. Bapak-bapak terutama calon suami itu sudah mempersiapkan. Saya harus ada rumah dulu barangkali. Kalau belum ada rumah ya paling tidak harus punya kontrakan, ya. Harus ada ini, harus ada itu. Ya, si calon istri juga begitu. Saya nanti akan mendidik anak-anak saya dalam jalan kebenaran, dalam iman kepada Tuhan. Ya, semua dipersiapkan. Pekerjaan apa yang sudah ada itu, bagaimana cara meningkatkan nanti, bagaimana bisa memenuhi kebutuhan, itu semua sudah dipersiapkan. Ya, bukan menikah karena ditangkap sama hansip. Nah, itu enggak ada persiapan, saudara-saudara. Itu kesalahannya sendiri. Tapi seseorang yang betul-betul mau menikah, dia pasti mempersiapkan semuanya itu. Sampai nanti kalau saya punya anak, saya akan mendidik begini begitu, saudara-saudara. Tetapi dalam perjalanan satu pernikahan itu, ya, memang lahir, ya, ada kebahagiaan, ada sukacita yang tercipta di situ. Kemudian lahirlah anak-anak itu dididik dalam jalan Tuhan, mereka dibawa ke sekolah minggu, ya, mereka diajak ke remaja, mereka di pemuda, ya. Tetapi dalam perjalanan anak-anak kita, ya, mungkin kita sendiri kita tidak tahu, ya, semua sudah dipersiapkan dengan baik, tetapi dalam perjalanan keluarga, rumah tangga itu banyak hal yang bisa terjadi. Saudara-saudara, godaan itu pasti akan datang, ya, dari mana-mana. Pergaulan anak-anak kita, apalagi di zaman yang seperti saat ini. Ya, saya masih bersyukur sekali ketika kita bisa melihat anak-anak muda masih ada di rumah Tuhan, beribadah di jam 5 dan jam 7 malam. Wow, saudara-saudara. Mereka masih ada di dalam jalan-jalan Tuhan. Tetapi dalam pergaulan itu mungkin, ya, mereka bertemu dengan seseorang yang tidak seiman, ya, mereka menjalin satu hubungan, kemudian mereka meninggalkan Tuhan, ya. Saudara-saudara, itu bisa terjadi dalam keluarga kita. Mungkin ada mengalami pekerjaan yang pemutusan hubungan kerja. Saya punya teman, saudara-saudara, wah,
pendidikannya di ITB, punya pekerjaan di satu perusahaan yang sangat baik, saudara-saudara. Tetapi ketika masa pandemi banyak terjadi pemutusan hubungan kerja. Ya, siapa menyangka, siapa menyana. Ya, ketika saya bertanya, Bapak ini sekarang kok mendapatkan bantuan diakonia gitu ya, sosial Jumat Barokah biasanya itu. Oh iya, kasihan. Ya, dia stres karena tidak ada lagi pekerjaan yang bisa dikerjakan. Itu bisa terjadi dalam keluarga rumah tangga kita. Anak-anak yang meninggalkan Tuhan bisa terjadi. Ya. Seperti kehabisan anggur itu tadi. Masalah. Ya, ini saya gambar ini udah dipersiapkan pasti ya orang yang punya gawe ini. Tapi tiba-tiba banjir. Masih untung kalau banjir dan tamunya masih mau datang ini. Tapi kalau tiba-tiba kebakaran bagaimana, saudara-saudara? Habislah ya, sesuatu bisa terjadi. Nah, mungkin orang-orang muda juga, ya anak-anak muda yang kuliah di Kota Malang ini. Saudara pasti juga sudah mempersiapkan diri saudara. Saya akan datang ke Kota Malang, saya akan kuliah dengan baik. Ya, tetapi dalam perjalanan kuliah saudara, tiba-tiba saudara tidak bisa mendapatkan orang tuamu pekerjaannya terganggu sehingga kirimanmu tersendat-sendat. Ya, itu bahkan mungkin tidak bisa lagi saudara kuliah. Ya, itu juga satu masalah yang terjadi. Ya. Atau juga hal-hal yang lain, saudara-saudara, yang bisa menekan setiap kehidupan kita. Nah, itu bisa terjadi. Nah, kita diingatkan di sini bahwa hidup dengan Tuhan tidak berarti kita bebas dari persoalan hidup ini. Kita tidak terbebas dari masalah, ya. Kenyataannya kita harus selalu menghadapi masalah-masalah itu. Tetapi Tuhan berharap supaya kita tidak kecewa, ya, ketika kita menghadapi masalah atau persoalan di dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau bahwa kita harus lebih bersandar lagi kepada Tuhan, lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ya, karena kesanggupan kita itu terbatas. Kita sudah mempersiapkan semuanya. Tetapi dalam perjalanannya kehabisan anggur. Ada masalah. Kehabisan anggur kan masalah bagi keluarga itu. Mungkin dia akan malu. Bagaimana ini kok bisa habis? Padahal anggur itu hal yang penting dalam satu pesta di pernikahan di zamannya orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu. Nah, mari kita mempersiapkan diri kita, apa yang menjadi bagian kita. Kita persiapkan sebaik-baiknya dan selebihnya kita libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Ya, sehingga tidak ada masalah di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, kalau masalah itu timbul, apa yang kita mesti hadapi? Ya, yang kedua, di dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, ya, pasti ada Tuhan dan anak Tuhan di sana. Yang percaya katakan, amin, saudara-saudara. Di setiap masalah kita, Tuhan itu pasti ada. Dan Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Ada anak-anak Tuhan yang Tuhan izinkan hadir di dalam kehidupan kita. Dalam perjamuan kawin itu, Tuhan tidak hadir sendiri kan? Kita mulai di sana ada Maria, ada Ibu Yesus yang bersama-sama dengan Tuhan. Yohanes menulis begitu Maria mengetahui bahwa anggur di pesta itu telah habis. Ia pun meminta ya kepada Yesus sebagai putranya. Karena dia tahu ya Tuhan itu sanggup melakukannya. Dia tidak hanya melihat Yesus sebagai putranya, sebagai anaknya, tapi dia melihat Yesus sebagai Allah. Yang Roh Kudus izinkan dilahirkan melalui rahimnya. Ia meminta. Di dalam kesulitan kita pasti kita harus percaya bahwa Tuhan berada di sana. Dan dia akan menghadirkan anak-anaknya untuk mendampingi, menolong kita. Ya. Setiap keluarga
dan setiap kita yang hadir mempunyai masalah sendiri-sendiri. Kadang kita tidak tahu dan tidak dapat menyelesaikan masalah kita. Kita membutuhkan topangan orang lain. Kadang-kadang kita kan minta tolong ya bantu doa. Ya, saya ada masalah. Masalah apa? Ini. Baik. Dan orang yang dimintain tolong itu ya harusnya dia juga membawa di dalam doa. Walaupun mungkin kita nggak bisa membantu yang lebih daripada yang diharapkan. Tapi paling tidak kita bisa berdoa. Kenapa di sekolah-sekolah ada BP, ya, bimbingan penyuluhan. Karena kadang-kadang ada anak-anak SMP, SMA ya yang punya masalah, dia perlu datang untuk ke BP. Karena apa? Supaya ada penyelesaian dari masalah itu. Kadang orang tuanya yang dipanggil datang kepada BP untuk menyelesaikan masalah anak-anaknya. Ada juga psikolog, ya. Untuk apa itu ada? Supaya orang-orang atau keluarga yang punya masalah, anaknya, ya suaminya, istrinya, datanglah ke psikolog itu untuk minta pertolongan, ya, penyelesaian, jalan keluar. Di gereja juga ada pastoral counseling, ya, counseling untuk apa yang dihadapi dalam permasalahan itu. Nah, di saat seperti itulah, saudara-saudara, Allah itu mengutus anak-anaknya datang di dalam setiap kehidupan kita untuk menolong kita. Ya. Sudah tentu kita itu berharap bahwa Tuhan datang dalam kehidupan kita itu sebelum masalah datang. Ya tidak. Kita selalu ingin Tuhan datang itu sebelum masalah itu datang. Sebelum anggur itu habis. Tetapi kenyataannya tidak. Pada umumnya Tuhan itu hadir setelah masalah itu datang. Karena di ayat yang terakhir kita melihat di sana supaya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Ada maksud, ada tujuan dari Tuhan. Tapi sebagai manusia banyak kali yang kita mau, yang kita inginkan Tuhan itu hadir sebelum masalah itu datang. Ya, sehingga nggak ada masalah. Ya toh? Tapi kenyataannya tidak. Tuhan hadir sesudah masalah itu datang. Puji Tuhan, Tuhan hadir ya dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan tidak pernah mencegah ya masalah datang. Sebab itu adalah bagian dari hidup kita di dunia ini yang tidak sempurna. Dan masalah yang dihadapi setiap kita pasti berbeda-beda. Skalanya juga berbeda-beda dalam hidup kita. Nah, Tuhan mengizinkan, ya, bukan membiarkan kita, tetapi Tuhan itu mengizinkan kita mengalami masalah. Namun yakinlah bahwa Ia tidak meninggalkan kita sendirian. Ya. Secara kasat mata kita tidak bisa melihat Yesus sekarang, tetapi Dia menghadirkan pribadi Yesus itu, dirinya kepada setiap orang-orang yang dipercaya untuk bisa menyelesaikan masalah kita, mendampingi kita, menolong kita. Saudara ingat tentang orang lumpuh dalam cerita Alkitab juga, itu cerita anak sekolah minggu juga ya. Nah, orang lumpuh ini namanya orang lumpuh ketika Yesus hadir di satu kota itu, pasti keinginannya dia disembuhkan dari lumpuhnya. Tetapi dia tidak berdaya untuk membawa dirinya, mau ngesot aja sudah susah, saudara. Tetapi kita lihat dalam kisah itu, ya, di dalam apa ini? Nanti saudara lihat ya, orang lumpuh itu. Coba. Ya, ada orang lumpuh itu ya. Ya, Tuhan itu menghadirkan orang-orang yang bisa menolong dia, mengangkat dia. Ada berapa orang? Ingat? Berapa? 4 ya? Kok ragu? Ada 4 orang yang mengangkat orang lumpuh ini. Gak mudah, saudara-saudara. Ya, gak mudah loh. Untuk menggerakkan hati orang yang mau menolong itu juga tidak mudah. Tetapi Tuhan itu punya cara.
Ya, untuk menggerakkan hati seseorang menolong kita yang tidak kita bayangkan. Ya, dan orang-orang ini menolong orang yang lumpuh tadi, mengangkat. Dan orang banyak itu sudah ada di ruangan itu, tidak mungkin untuk membawa orang lumpuh ini ke dalam. Gak mau lah, oh kamu datang belakangan kok, ya kamu ada di belakangan sendiri. Seringkali kan gitu ego kita ya, karena kita sama-sama mau sembuh, kita mau sama-sama mau sehat. Tapi keempat orang tidak hilang akal. Tuhan berikan mereka hikmat. Dia bobol atap itu. Ya, rumahnya orang dibobol, saudara-saudara. Coba kalau rumah saudara yang dibobol, apa saudara nggak marah-marah? Wah enak aja, bobol gentengnya orang, bobol plafonnya orang, seenaknya. Tetapi demi orang yang sakit ini untuk mendapatkan kesembuhan, dia bobol rumah itu, dia turunkan tepat di depannya Yesus. Orang lain nggak boleh iri ya. Ini cara Tuhan menolong. Ya, setiap kita ditolong Tuhan itu dengan cara-cara yang berbeda. Kita nggak boleh iri dengan cara Tuhan menolong setiap kita masing-masing. Tuhan, orang itu ditolong Tuhan kok kayak begitu ya. Saya kok begini, nggak bisa saudara-saudara. Sesuai dengan amal ibadahnya. Katanya teman-teman tuh suka bilang begitu ya. Kalau kita makan, aduh aku kok mek titik ya. Sesuai dengan amal ibadahnya Bu. Nah saudara-saudara ya. Tapi itu cara Tuhan. Orang ini diturunkan dan Tuhan membuat mujizat di sana. Ada orang-orang yang Tuhan pakai di sekitar kita. Nah pagi hari ini ya mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara, kita mulai flashback ya, mulai mengingat kembali. Apa sih berapa banyak Tuhan sudah menolong kita? Ya apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita? Ada yang berani bersaksi pagi hari ini? Yang Tuhan hadirkan orang-orang untuk menolong di setiap masalah kita. Satu saja masalah kita. Ya. Ada yang mau bersaksi? Ibu? Singkat, padat, berisi. Saya berikan waktu. Sebagai contoh. Ya. Bu Wit? Kak Wani. Masa menyaksikan kesaksian Tuhan tidak berani? Bu Enos ini saya rasa. Yang punya kesaksian yang luar biasa. Monggo Bu, saksikan Bu. Mari. Ditembak ini dadak. Puji Tuhan, kalau sampai saat ini saya masih boleh berada di tempat ini, itu semua oleh karena kemurahan Tuhan yang luar biasa yang boleh kami rasakan. Kalau suami saya yang dulunya ada, yang dulunya Tuhan izinkan untuk hidup dengan luar biasa, suami saya menjadi kepala unit di BRI, Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Tapi kemudian Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Apa yang ada, pekerjaan Tuhan ambil, kesehatan Tuhan ambil, yang dari stroke sampai 2 kali. Kemudian saat ini Tuhan izinkan kena gagal ginjal dan harus cuci darah. Dan saat ini sudah terlampaui 4,5 tahun. Kalau bukan Tuhan yang bekerja, saya tidak mungkin bisa ada di tempat ini. Dengan perjuangan yang luar biasa yang boleh saya alami bersama suami saya, yang 2 minggu kemarin ngedrop, yang mungkin secara manusia itu sudah bablas lah, sudah tidak ada harapan. Tapi kalau kita sebagai orang percaya, kita berserah. Kalau Tuhan masih mengizinkan suami saya saat ini ada, itu hal yang luar biasa yang boleh saya rasakan. Saya hanya berseru saja, Tuhan, kalau Engkau izinkan suami saya masih ada, saya percaya dia masih tetap hidup, masih tetap bernafas. Di saat nafasnya sudah, sudah nggak bisa bernafas, tapi saya cuma bisa,
Tuhan tolong, hanya Engkau yang sanggup menyembuhkan. Dan luar biasa, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, dan dia boleh bernafas sampai saat ini. Itu yang boleh saya rasakan, dan biarlah ini semua boleh menjadikan pengalaman buat Bapak Ibu semua. Kalau kita berserah sama Tuhan, apapun yang terjadi, walaupun itu kita harus sampai titik bawah, tapi Tuhan tidak izinkan kita tergeletak. Tuhan akan bangkitkan kita, dan Tuhan akan mampukan kita semua. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan, ya luar biasa saudara-saudara ya. Tuhan selalu hadir di tengah-tengah keluarga kita di saat kita membutuhkan pertolongannya. Nah saudara-saudara, mungkin juga ada orang-orang yang dikirim Tuhan untuk menolong kita. Tapi mungkin nanti di ibadah kedua saja ya yang bersaksi. Nah, saya juga pernah ingat saudara-saudara ketika kita merenovasi gereja ini, ya kadang-kadang penataan ya dari lantai 2, lantai 3, lantai 4 itu kalau sebenarnya itu sudah seenaknya gitu ya kalau tatanya. Karena bagaimana tidak? Karena kayak tambal sulam ya gereja ini. Ada dana kita jalan, nggak ada dana kita berhenti ya ketika membangun seperti itu. Tetapi puji Tuhan, satu waktu ketika hari Sabtu waktunya untuk membayar tukang, waduh saudara-saudara, dana itu sudah tidak ada. Bapak Gembala sudah bilang ke tukang itu, minggu ngarep mandek sik ya, berhenti dulu karena dananya belum ada ya. Kami bayar tukang ini aja sik ya untuk nanti sore. Kebetulan hari itu Pak Denny Rumoko itu mantu. Kami diundang untuk hadir dalam pernikahan anaknya ya. Dan kami berencana itu datangnya sore hari. Tetapi ditelepon oleh kakak sepupu Bapak Sumaryanto untuk datang di pagi hari, jam 10 pagi di acara pemberkatan. Saya bilang, datang sore aja, saya mikir kayak tukang iki lho, dorong ono duite ya. Tukang ini belum kita bayar, nanti gimana? Wis tidak barang, wis bodal aja, ya berangkat saja. Nah kami berangkat saudara-saudara di pagi hari. Nah ketika sampai di sana, kami bertemu seseorang, ya namanya Bapak Paiman, ketemu di situ. Kemudian beliau bilang, loh saya dengar Pak Adi sedang membangun, katanya gitu. Ya Pak, lagi merenovasi. Ya. Wah saya belum bantu ini, monggo katanya gitu, bantu saudara-saudara. Dan benar di tahun itu ya Bapak Paiman itu memberi uang 2 juta rupiah ya untuk pembangunan itu. Dan puji Tuhan, ya Tuhan mengirimkan orang lain yang tidak pernah kami bayangkan dan pikirkan bahwa kami akan diberikan untuk kebutuhan nanti sore. Pulang itu saudara-saudara rasanya plong gitu ya, masalahnya selesai ini. Walaupun bisa membayar tukang, tapi minggunya bisa meneruskan. Ya bisa meneruskan, 2 juta itu bisa dipakai untuk seterusnya, untuk seminggu ke depan saudara-saudara. Makanya Bapak Gembala bilang, makane ya, lek diomongi wong lanang sing nurut. Ya, dibilangi orang laki yang nurut. Ya, kalau kamu datang sore belum tentu ketemu sama Bapak Paiman, ya kan? Tapi ketika kita datang di pagi hari baru kita ketemu sama orang. Bukan satu kebetulan, tapi semua ada di dalam rencana dari Tuhan. Ya, Tuhan bisa bekerja dengan cara apapun juga menggerakkan orang-orang. Ya, yang ketiga, apa yang kita bisa melihat dan pelajari di situ? Ketiga adalah pertumbuhan iman itu menjadi prioritas Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, nah pertumbuhan iman seseorang itu tidak ditentukan berapa lama kita mengiring Tuhan. Ya. Bisa seseorang yang baru bertobat itu mengalami pertumbuhan iman yang sangat pesat, yang sangat dahsyat. Tapi ada juga anak-anak Tuhan yang terlahir dari keluarga Kristen, ya, tetapi dalam masa pertumbuhannya itu tersendat-sendat. Ya, karena banyak sekali hal-hal yang merintangi dia untuk bertumbuh. Nah, tidak ditentukan pada berapa lama kita mengiring Tuhan.
pada waktu Maria meminta Yesus ya untuk berbuat sesuatu, menolong orang yang sedang kehabisan anggur ini di pesta perkawinan ini, ya Yesus menjawab apa? Saatku belum tiba. Kalau Bapak Ibu Saudara minta tolong ya, Bapak Ibu khususnya ya, minta tolong sama anaknya. Rey, tolong belikan minyak gitu ya ke pasar. Ya Bu. Iya tapi nggak berangkat saudara-saudara. Rasanya orang tua ini gimana? Wis ping pindo 2 kali. Rey, tolong belikan minyak di pasar. Ya Bu. Asik main game. Rey, langsung gitu kan. Tuh kok lengo? Ya, pasti nadanya sudah tinggi saudara-saudara. Ini anak nggak tahu diri, apa gitu ya. Nah kadang-kadang kita jengkel, ya kadang-kadang kita nelongso sebagai orang tua. Mek dikongkon tuku lengo, cuma disuruh beli minyak saja kok, ya nggak mau, nggak berangkat-berangkat. Nelongso. Mungkin kalau saya ada di posisinya Maria, ketika minta tolong kepada Yesus yang anaknya notabene yang dilahirkan oleh dia. Dijawab, saatku belum tiba, tunggu dulu. Saudara-saudara, ini rasanya kan, tetapi kita melihat loh ya, Ibu Yesus itu tidak kecewa. Dia tidak marah kepada Yesus, karena dia memandang bahwa memang secara lahiriah dia anak saya. Tetapi dia adalah Allah saya. Dia adalah Tuhan saya. Ya. Ini Maria saudara-saudara. Dan dia tidak kecewa, dia tidak sakit hati, namun dia berkata kepada para pelayan-pelayan yang itu, siapkan tempayan-tempayan yang ada itu. Ya. Dan apa saja yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Loh, ya nek berkata Yesus, ya nek nolong. Tapi di sini loh saudara-saudara, Maria itu punya iman. Iman itu adalah percaya walaupun belum melihat, belum menyaksikan, tanda-tandanya saja belum ada. Tapi wis percaya dulu bahwa pasti Tuhan itu menolong. Pasti Tuhan itu melakukan sesuatu. Makanya dia berkata pada pelayan-pelayan, apapun yang dikatakan, buat, ya, lakukan, kerjakan. Ini iman yang ada pada Maria. Percaya bahwa Yesus tidak akan pernah berdiam diri untuk melihat kesusahan orang lain, kesusahan kita, masalah kita. Dia akan melakukan sesuatu kepada kita. Ya. Namun yang harus kita harus kita perhatikan ya bahwa kita tidak boleh kecewa ya sebagaimana Maria. Ya sewaktu permohonan kita mungkin belum dijawab oleh Tuhan. Bahkan mungkin Tuhan menolak permohonan itu. Tapi ada jawaban yang lain yang pasti lebih baik yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita nggak boleh kecewa, kita nggak boleh sakit hati, kita nggak boleh motong kepada Tuhan. Tetap harus percaya ya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu mempunyai waktu yang tepat buat kita. Dan dia punya rencana yang terbaik buat kita. Dia tidak akan pernah membuat gagal dalam hidup kita. Ya, asalkan kita tetap punya 2 hal ini, iman, percaya. Ya, iman ya percaya, percaya ya iman. Berarti ya iman. Harus punya itu dalam kehidupan kita. Dan pasti sesuatu akan terjadi. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Tuhan meminta mereka untuk mengisi tempayan ini dengan air. Ya, air loh saudara-saudara. Ya. Dan ketika pelayan-pelayan itu mencedok, mujizat itu terjadi. Pelayan-pelayan ini saya rasa juga dia percaya saja sama apa yang dikatakan oleh Yesus. Tuhan pasti tidak pernah salah. Ya, dia angkat, wah. Dan ternyata anggur itu anggur yang terbaik. Dikatakan bahwa seharusnya anggur yang terbaik dulu, baru yang tidak baik. Ya,
Tetapi Tuhan memberikan itu di saat-saat kita mungkin sedang tidak berdaya, tidak mampu, tapi yang terbaik yang Tuhan berikan. Ya, puji Tuhan. Nah, kita harus siap saudara dalam kehidupan kita. Ini seibaratnya kita ini adalah orang-orang pelayan-pelayan tadi. Ya, pelayan-pelayan yang mempersiapkan tempayan, pelayan-pelayan yang akan memasukkan air itu. Ya, kita harus mempersiapkan diri kita mengisi tempayan kehidupan kita dengan air. Ya, firman Allah, kebenaran firman Allah, siap untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan penuh kesetiaan kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan mengubah air pelayanan kita itu menjadi anggur berkat dalam kehidupan kita. Tapi yang Tuhan mau, lakukan saja. Ya, pekerjaan kita yang ditugaskan kepada kita masing-masing. Ya, yang keempat, yang terakhir, Tuhan itu bisa menolong dengan segala cara, bahkan dengan cara-cara yang paling sederhana, yang tidak pernah ada dalam pikiran kita. Ya, Tuhan akan berikan. Ini kan cara yang sangat sederhana. Siapa menduga, siapa menyana, wong air saja kok bisa menjadi anggur. Ya, ini tindakan yang bagi saya ini luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Nah, kadang kesulitan dalam kehidupan kita, ya kita sudah berdoa. Tadi saya katakan ya, kita sudah mempergumulkan, kita menantikan Tuhan memberikan solusi untuk setiap masalah kita. Ya, dan kita kadang-kadang berpikir gimana ya cara Tuhan menolong ini. Dan kadang-kadang pikiran kita itu rumit, kita sudah membayangkan ini harus begini, ini harus begini, ini harus begini, ini harus begini. Ya. Tapi sejatinya tidak seperti itu yang Tuhan akan kerja. Dalam kesulitan kita, ya, Tuhan itu bisa mengerjakan dengan cara-cara yang sederhana. Ya, satu kali waktu, ya ini ada contoh di dalam Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-27, ya. Tuhan bisa pakai ikan, saudara-saudara, untuk memberikan uang guna membayar pajak di dalam bait Allah, ya, atau bea di dalam bait Allah. Matius 17 ayat yang ke-27 berkata, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah, dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu. Ya, mereka itu harus membayar pajak, ya, pajak bait Allah. Jadi ketika mereka ditagih, Yesus berkata, mungkin bendahara itu sudah kehabisan uang, ya, tapi Tuhan berkata dengan cara yang sederhana, aneh tapi bin ajaib, nyata, ya. Jadi disuruh pergi ke danau menangkap ikan. Ikan yang kamu tangkap pertama, buka mulutnya. Di sana ada uang, ya, 4 dirham. Bayarkanlah itu, karena setiap orang harus membayar 2 dirham untukku dan untukmu, ya, untuk murid-muridnya, bagiku dan bagimu. Sederhana kan? Nah, mungkin bagi hari ini saudara-saudara yang menghadapi kesulitan uang, ya saudara kehabisan uang, nanti pergi ya ke kolamnya pancingnya Pak Mugiono, nah mancinglah ikan di sana. Yang kau buka pertama, wah itu pasti gak ada apa-apanya saudara-saudara ya. Tuhan bisa membuat cara-cara yang sangat luar biasa ya buat kita sekalian. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita sedang menghadapi masalah, ya. Tidak usah mencari jalan yang terlalu rumit. Apa yang semampunya saudara bisa kerjakan, kerjakan. Selebihnya itu bagian Tuhan untuk menolong saudara dan menghadirkan orang-orang yang bisa menolong saudara melalui tangan Tuhan, ya, puji Tuhan. Serasa itu firman Tuhan saya bisa sampaikan di pagi hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Ya, Tuhan ada di tengah-tengah kita naikkan satu pujian, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan.
mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku Mari saya mengundang Tuhan perjamuan kudus untuk memberi ke depan. Kita akan terima perjamuan kudus pagi hari ini. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Bapa di sorga, kami bersyukur kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati pertolongan dan campur tangan Tuhan yang dahsyat. Setiap kami mungkin diperhadapkan pada setiap masalah, tetapi kami percaya Tuhan tidak membiarkan kami bergumul seorang diri. Tuhan menghadirkan orang-orang yang Tuhan pakai untuk menolong kami dengan cara Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, saatnya pagi hari ini kami akan menerima perjamuan kudus tubuh dan darah Tuhan. Itulah mujizat yang Tuhan sudah buat bagi kami, sehingga kami orang yang berdosa ini diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan sucikan dan kuduskan kehidupan kami, supaya kami layak untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyambutnya dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salibnya teramat mulia. Silakan duduk Bapak Ibu saya dikasih Tuhan. Salibnya teramat mulia.
Mendapatkan roti dan anggur. Baik, mari kita mengangkat tinggi anggur ini, roti ini, maaf. Dan firman Tuhan berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus, kita mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dia yang mengasihi kita, Dia yang rela meninggalkan kemuliaannya di sorga, datang ke dalam dunia ini untuk saya dan saudara yang adalah orang-orang berdosa. Dia tidak rela umatnya binasa. Itulah sebabnya Dia rela memberikan dirinya untuk disalibkan. Betapa penderitaan yang luar biasa yang telah Tuhan buat bagi kita. Mari kita menghargai setiap tubuh dan darah Tuhan yang diberikan buat kita. Dengan iman kita terima bahwa roti ini adalah tubuh Tuhan yang telah dipecah-pecahkan bagi kita. Supaya kita diselamatkan. Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersyukur buat pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Hanya oleh darah Yesus kita diampuni segala dosa-dosa kita, disucikan, dikuduskan, sehingga kita layak untuk masuk dalam kerajaan kekal, sorga kekal selama-lamanya. Dengan iman kita terima darah ini adalah darah Yesus yang kudus dan berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berterima kasih buat pengorbanannya. Buat kasihnya yang besar bagi kita. Tidak ada yang dapat melakukan seperti ini kecuali hanya Yesus seorang diri. Dialah Allah yang sesungguhnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau tidak hanya menyelamatkan kami Tuhan. Tapi pagi hari ini kalau ada di antara kami yang sedang menghadapi masalah, menghadapi persoalan, baik rumah tangga, baik pekerjaan, baik sakit penyakit, baik studi kuliah, kami percaya pengorbananmu sudah cukup bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau akan kerjakan bagianmu bagi kami ya Tuhan. Menolong setiap umat-Mu. Sehingga mereka tetap percaya dan yakin bahwa yang kami sembah adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami sudah diberkati di pagi hari ini. Kami bersyukur. Saatnya kami juga akan menabur, memberkati pekerjaan Tuhan. Berkati setiap tangan yang memberikannya dengan berkat Tuhan yang berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Cawan-cawan akan dikumpulkan. Dan kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Dan juga untuk persembahan Natal. Bendahara sudah membuat list di Bendahara Natal maksudnya, sudah membuat list di grup GBDI Gloria. Bapak Ibu saudara yang berkenan untuk memberikan persembahan Natalnya lewat list, boleh ngelis di sana ya. Yang sudah memberikannya terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Dan kita akan tetap mengumpulkan melalui persembahan amplop sukarela. Ya paling tidak kemarin sudah disampaikan bahwa setiap kita
paling tidak itu bisa memberikan persembahan kita 100.000 ya dalam beberapa minggu ini. Karena nanti di area hotel itu dicasnya 100.000 per orang ya. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Kita angkat satu pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Puji Tuhan, terima kasih untuk setiap persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati dan pekerjaan Tuhan untuk sepanjang minggu ini. Hari Selasa ada kelompok sel. Nah itu foto-foto dari teman-teman kita kelompok sel yang mau bergabung, monggo ya. Bisa melihat di grup Gloria, di sana ada tempat-tempat untuk ibadahnya. Dan hari Rabu ada ibadah pria Pantai Kosta, betul ya Pak? Wanita ya, maaf wanita. Loh, masih Rebu kedua ya sudah ya? Oh kemarin gabungan, ya wes ya. Ibadah pelwab ya, jam 5 sore di tempat ini ya wanita. Dan hari Kamis ada ibadah pemuda jam 6 juga di gereja. Nah, ini dia ya teman-teman pemuda ini. Masa teman-teman yang belum datang enggak pingin ya? Ayo bergabung bersama dengan pemuda-pemuda yang lain. Kemarin mereka bikin sesi-sesi foto ya di studio, luar biasa anak-anak ini memang ya. Dan hari Jumat ada doa dan puasa jam 6 di gereja. Dan hari Sabtu keluarga muda jam 6 sore juga di gereja ya. Puji Tuhan, Bapak Gembala pagi hari ini masih ada di Manado karena kemarin hari Jumat ada wisuda dari Sekolah Tinggi Teologi Alkitab Batu ya, Sekolah Tinggi Alkitab Batu yang wisuda di Manado ya. Puji Tuhan, doakan dan Bapak Royke ya, belum pulang ini ya Tante Teti ya, sama-sama masih melayani di sana dan mungkin besok atau lusa atau nggak tahu ya mau kapan pulang, terserah wis, yang penting harus pulang ya. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Dan untuk apa lagi ya, Selasa udah ada ya, sekolah minggu jam 9 pagi di sini dan remaja juga jam 9 pagi di lantai 2, sekolah minggu di lantai 4. Puji Tuhan. Kita akhiri ibadah kita, mari bersalaman dulu di kanan kiri kita. Tuhan memberkati, happy Sunday, selamat ketemu lagi ya, Tuhan memberkati. Buah semangka, buah pepaya, Cakep. dibeli orang di Mangga 2. Kalau saudara suka berdoa, sudah pasti ada berkatnya. Amin. Tuhan berkati kita semua, mari kita tutup ibadah di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau sudah menolong ibadah kami dari awal sampai selesainya. Tiba saatnya
umat-umat Tuhan akan pulang meninggalkan tempat ini. Mari Tuhan sertai mereka, jagai, lindungi dimanapun mereka berada, dan perjalanan mereka pulang juga Tuhan lindungi, berkati baik rumah tangga mereka, harian mereka, studi kuliah mereka diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan tutup ibadah kami ini dengan penuh syukur kami kepada Tuhan. Mari angkat tangan kita ke sorga. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya pulanglah dan terimalah segala berkat Allah yang berlimpah-limpah, kasih dan sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan, penyertaan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.